Animation. Kami ingin menelusuri sejarah Chong Afi. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Museum Chong Afi Mansion. Perkenalkan, nama saya Alvin Henrico, bisa dipanggil Alvin. Jadi saya akan memandu kakak dan abang untuk mengelilingi Museum Chong Afi Mansion. Nah, jadi dulu ini merupakan rumah dari Bapak Chong Afi, yang dimana rumah ini dibuat pada tahun 1865 dan siap pada tahun 1900, yang dimana rumah ini siap 5 tahun dan diberikan untuk istri ketiga sebagai hadiah pernikahan. Nah, jadi ini merupakan foto Bapak Chong Afi dengan keluarga besarnya, yang dimana foto ini diambil pada tahun 1920, tepat perayaan ulang tahun dari Chong Afi waktu berumur 60 tahun. Jadi ini Chong Afi-nya. Ini istri ketiga dari Binjai, keturunan Chinese Sampur Melayu. Nah, dari istri ketiga ini dia memiliki 7 orang anak, Pak. Ini anak pertama, ini suaminya, ini anak kedua, ini istrinya, ini anak ketiga, anak keempat, anak kelima, anak keenam, dan anak ketujuh. Dan yang lainnya merupakan keluarga besar dari Chong Afi. Nah, jadi Chong Afi tadi memiliki 3 orang istri. Istri pertama dari China, istri kedua dari Malaysia, dan istri ketiga dari China. Jadi dia meninggal dulu, istrinya baru dia menikah. Jadi di rumah ini dihadiahkan untuk istri ketiga. Jadi di rumah ini cuma menceritakan tentang istri ketiga saja tentang keturunan. Nah, kalau sebelah sini kan ada abang, merupakan foto dari Bapak Chong Afi waktu berumur 40 tahun. Jadi umur 40 tahun, yang di sebelah sana umur 60 tahun. Nah, jadi Bapak Chong Afi itu dikasih gelar Major. Jadi gelar Major dia bukan tentara, bukan militer, tetapi gelar penghormatan dari pemerintah Hindia Belanda kepada Bapak Chong Afi untuk memimpin masyarakat orang Chinese di kota Medan. Nah, kalau sebelah sini kakak dan abang merupakan ruangan khusus untuk menjamu Sultan Delhi atau Sultan Melayu, yang dimana Sultan Delhi ke-9 yang punya istana Maimun dengan Bapak Chong Afi merupakan rekan bisnis saat akrab dulunya di kota Medan. Dan ini merupakan foto Sultan Delhi yang sekarang, Sultan Delhi ke-14 yang masih muda. Dan ini merupakan cucu Chong Afi dari anak keempat. Jadi anak keempat Bapak Chong Afi memiliki 12 orang anak. Ibu ini anak ke-11 dari 12 orang bersaudara. Dan namanya itu Bu Mimi. Jadi Bu Mimi sekarang mengelola museum ini. Dan Ibu Mimi ini tinggal di sayap kanan ini hingga sekarang. Jadi memang bangunan dari rumah ini tapi di sayap kanan ini tinggal. Nah, kalau sebelah sini kakak dan abang untuk menjamu tamu-tamu umumnya dari ras, suku, dan agama apapun di sini kakak. Jadi bisa dilihat, bisa pegang juga. Ini terbuat dari marmer. Benar. Dan ini kulit kerang. Dan usia dari meja sama kursi ini sudah lebih dari 100 tahun usianya. Masih awet ya? Masih awet juga sekarang. Nah, baik kakak dan abang mau foto-foto di belakang kursi ini biar saya yang tidak depan. Kita lanjut ke ruang berikutnya, kita ke sebelah sini. Nah, kalau sebelah sini merupakan ruang kerja dari Bapak Chong Afi. Jadi untuk membahas bisnis dari Bapak Chong Afi. Berarti memang nih ruang khusus untuk Chong Afi. Bisnisnya. Oke. Sebelah sini kita ada
Nah, baik kakak dan abang mau foto-foto sebelah sini bisa, biar saya dari sini. Kakak dan abang merupakan ruang makannya. Tapi barang-barang di sini generasi dari cucunya. Jadi sebelum nyatakan jadi museum pada tahun 2009, semua keluarga besar Chong Afi tinggal di rumah ini. Tapi setelah jadi museum pada tahun 2009 mereka berpindah ada di luar negeri, di Indonesia dan juga di kota Medan juga ada. Jadi sudah tersebar di sini. Salah satunya itu pernah makan bersama dengan Sultan di waktu perayaan Imlek. Tapi banyak bilang dari Soekarno Pak. Tapi itu foto Sultan dulu. Nah, baik kadang-kadang kita langsung kompleks Chong Afi, kita langsung foto dulu. Pada ini merupakan ruang galeri dari anak pertama. Jadi anak pertama Bapak Chong Afi namanya Chong Pai Kin. Nah, beliau itu menikah dengan orang Taiwan. Ini foto suaminya orang Taiwan. Dan ini foto anak pertama waktu sedang menua dan sudah lama menikah dari Taiwan. Adik dari suami. Kita sebelah sini. Nanti dia. Tidak sama-sama. Dan juga pemilikannya juga saat panen ini Pak. Dan dari orang ini kami dapat belakang. Karena sudah Nah, pada sebelah sini kita lihat merupakan kamar dari anak keenam. Anak keenam yang laki-laki dengan istrinya. Keturunan dari anak keenam memiliki 3 generasi pembawa go-kart. Modelnya sebelah sana, 3 generasi pembawa go-kart. Mulai dari generasi ketiga, generasi keempat, sampai generasi kelima itu pembalap go-kart sampai sekarang di Indonesia. Jadi keluarga Chong Afi itu penuh dengan prestasi, salah satunya pembalap go-kart, golf, musik, dan sebagainya. Dan itu piagam mereka memulai karena keluarga Bapak Chong Afi itu memiliki 3 generasi pembalap go-kart. Nah, baik kakak dan abang mau foto-foto di jendela ini bersama dari ruang sebaya. Nah, 7 jadi anak terakhir dari Bapak Chong Afi. Jadi kenapa ruangnya lebih luas? Karena biasa anak terakhir anak saya. Juga barang-barang di sini generasi dan cucunya. Jadi sebelum nyatakan jadi museum pada tahun 2009,
Keturunan dari anak ketujuh tinggal di kamar. Maka nuansa di sini lebih ke modest. Dan itu foto anak ketujuh dan itu istrinya. Nah, kalau yang sebelah sini merupakan ruang keluarganya. Jadi misalnya sore hari Bapak Chong Api itu sering duduk-duduk sini sambil mengobrol sama keluarga serta cucunya, sambil melihat anak serta cucunya bermain di halaman belakang. Ya, Sekarang jadi belakang. tempat akhir di situ. Nggak nampak lagi. Jadi kayak misalnya sore hari pulang mandi. Nah, dan ini merupakan foto-foto perayaan Jubileum. Jadi perayaan Jubileum itu perayaan kesuksesan Bapak Chong Api ke 30 tahunnya memimpin masyarakat orang Chinese di kota Medan. Karena kan tadi dikasih gelar major Pak untuk memimpin masyarakat orang Chinese. Dan ini peringatan ke 30 tahunnya sukses memimpin masyarakat orang Chinese. Nah, kalau sebelah sini merupakan lukisan dari anak-anak Unimed atau Universitas Negeri Medan. Jadi mereka tuh melukis di sini dan mendonasikannya ke pihak museum. Wah. Dan ini foto-foto pejabat yang 2021 kemarin berkunjung di Museum Chong Api. Salah satunya Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Pak Sandiaga Uno juga. Jadi tamu-tamu Pak Bobi Nasution, Wali Kota Medan, sering bawa tamu-tamu itu berkunjung ke sini untuk wisata heritage. Nah, kalau sebelah sini kakak dan abang merupakan kamar dari cucu Chong Api dari anaknya Tujuh. Jadi cucu Chong Api bersuara merah. Nah, beliau itu menikah dengan orang Boru Sematupang, tapi dari lahir istrinya itu masuk Muslim, Kak. Nah, jadi cucunya itu mulai masuk Muslim. Namun cucu Chong Api sekarang udah meninggal. Sekarang itu generasi dan cicitnya. Cicitnya sebelah kiri sama sebelah kanan tinggal sekarang di luar negeri. Tapi banyak bilang mirip nikah Ardila. Nah, jadi keluarga Chong Api itu sekarang ada beragama Kristen, Konghucu, Muslim, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, kalau sebelah sini kakak dan abang merupakan ruang galeri dari anak keempat Bapak Chong Api. Jadi anak keempat itu papanya Bu Mimi. Papa Bu Mimi memiliki 12 orang anak. Karena dulu banyak anak banyak rezeki, Kak. Iya. Sekarang banyak anak ini. Jadi memiliki 12 orang anak. Bu Mimi anak ke-11. Dan ini anak ke-12. Nama itu Bapak Pon Prawira.
Jadi Bapak Fon Prawira ini merupakan orang yang menggagas dibentuknya Museum Chong Afi pada tahun 2009. Nah, tetapi sayangnya Bapak Fon itu sudah meninggal pada tahun 2014. Makanya sekarang mengelola itu kakaknya itu Bu Mimit sampai sekarang. Jadi umur Bu Mimit tadi umurnya 74 tahun. Tapi di atasnya Bu Mimit ada yang sudah meninggal, ada juga yang masih hidup, mungkin sampai 80-an atau 90-an tahun. Iya. Nah, kalau ini kebaya nyonya, jadi kebaya nyonya itu yang jual istri dari almarhum Bapak Fon Prawira. Nah, kalau yang sebelah sini kakak dan abang, ini merupakan ruang galeri dari anak kelima Bapak Chong Afi. Jadi anak kelima namanya Chong Shi. Jadi Chong Shi ini merupakan pendiri sekolah musik pertama di Indonesia. Nama itu Medan Music School yang dibuat pada tahun 1950. Nah, tapi beda Medan Musik yang di depan karena dulunya namanya nggak dipermanenkan, jadi mereka itu bebas pakai nama. Nah, dan ini merupakan tahun beliau masih berhasil, jadi dulu seberapa langsingnya itu beliau. Dan ini baju suaminya itu orang Belgia. Jadi keturunan dari mereka berdua sudah ke arah bule semua. Karena kan biasanya gen bule lebih kuat mulai dari gen laki-lakinya atau dari gen perempuan. Nah, dan ini merupakan silsilah keluarga besar dari anak kelima. Jadi anak kelima Bapak Chong Afi namanya Chong Shi meninggal umur 100 tahun. Jadi anak Chong Afi yang paling lama meninggal itu anak kelima. Sementara suaminya meninggal umur 67 tahun. Memiliki 4 orang anak pertama, anak kedua menikah lagi dengan orang Belgia. Jadi gennya itu udah habis kayak jadi gen bule semua. Nah, namun anak ketiga, anak keempat ini menikah tetapi nggak punya keturunan, jadi habis sampai mereka berdua. Nah, jadi sekarang keluarga besar dari anak kelima ini tinggalnya di Belgia dan masih berkomunikasi dengan keluarga yang di sini, Bu Mimit tadi. Ini tahu apa nggak? Pernah nonton di TV? Pernah. Kalau pengiling jadi tepung kayak keras, seperti itu di dalam, itu kan jadi. Nah, ini oven, dan ini penggiling daging, generasi dan cucunya, dan ini pisangnya di 100 tahun usianya, kan? Bercanda, bisa kasih. Dia uji formalin. Nah, dan ini bermacam makan. Jadi mereka tuh masak menggunakan kayu api bakar, masukkan kayu api bakar dari bawah. Jadi asapnya itu nggak menyebar ke sini, tetapi naik ke serobong asap. Nah, jadi dulu pemikiran Bapak Chong Afi dan pemikiran modern. Iya. Nah, di sini ada dewa, di sini namanya dewa dapur, dan juga lagi proses sembahyang. Jadi dan ini merupakan ruang kerja dari Bapak Fon. Jadi Bapak Fon tadi merupakan adik kandung Bu Mimi yang menggagas dibentuknya Museum Chong Afi pada tahun 2009. Nah, tetapi beliau itu sudah meninggal pada tahun 2014 dan sekarang ruangan ini dibentuk jadi ruang perpustakaan. Nah, ini istri Bapak Fon kan. Jadi Bapak Fon ini jadi istri Bapak Fon ini sekarang tinggal sama Bu Mimi. Nah, jadi walaupun mereka itu beda agama, tetapi toleransi umat beragama mereka sangat bagus sekali. Karena sudah diajarkan sama kakek leluhurnya.
Nah, jadi sebelum Bapak Chong Afi meninggal, Bapak Chong Afi sempat membuat surat wasiat di dalam bahasa Belanda dan sudah terjemahkan di dalam bahasa Indonesia bahwasanya surat wasiat ini sampai sekarang masih dilakukan sama pihak keluarga. Boleh baca, boleh foto, karena saya sampai positif. Yang tahu ya. Nah, jadi Chong Afi tadi meninggal tanggal 4 Februari 1921. Jadi di umur 60 tadi, yang ulang tahun tadi, dia udah sakit, makanya dia membuat surat wasiat. Dan di umur 61 dia meninggal. Dan ini merupakan proses pemakaman dari Bapak Chong Afi, jadi bisa dilihat masyarakat Kota Medan terbuka sebagai Bapak Chong Afi. Kayak sampai. Nah, dan ini merupakan foto peti mati Bapak Chong Afi sebesar ini kan. Nah, jadi dulu bukan menggunakan kuda, bukan menggunakan mesin, tetapi di arah-arah kaki. Jadi dipandu berjalan kaki dari rumah ini sampai ke tempat istirahat dari Bapak Chong Afi tadi di Pulau Brayan. Jadi ke Pulau Brayan itu sekitar 30 menit atau 40 menit naik kendaraan umum, apalagi mereka berjalan kaki mungkin sampai berjam-jam. Apalagi itu sangat berat sekali. Chong Afi. Jadi Chong Afi tadi memiliki 3 orang istri. Istri pertama dari China, namanya itu Madam Li. Madam Li mengangkat anak satu namanya Poliong. Jadi istri pertama tidak mempunyai anak. Istri kedua dari Penang, Malaysia, namanya itu Madam Chu. Madam Chu memiliki 3 orang anak. Nah, jadi istri kedua meninggal duluan. Nah, anak-anak dari istri kedua dirawat sama istri pertama. Jadi sebenarnya paling berjasa itu istri pertama. Tapi karena Bapak Chong Afi itu sukses dengan istri ketiga dan ini rumah dihadiahkan untuk istri ketiganya, jadi cuma menceritakan tentang istri ketiga. Nah, istri ketiga namanya Madam Lim Koyang dari Binjai, tapi bukan salam dari Binjai kan? Iya. Istri ketiga dari Binjai, keturunan Chinese sama Melayu, memiliki 7 orang anak, 5 laki-laki, 2 perempuan. Ini anak keempat, anak paling banyak, anak itu 12 anak, 7 laki-laki, 5 perempuan. Nama Bu Mimi tadi yang ini, tapi nama Bapak Fon tadi yang ini. Nah, jadi yang tanda salib ini bukan berarti Kristen, tapi sudah almarhum atau sudah meninggal. Dan ini masih generasi dari cucunya. Cici-cicinya nanti terpanjang Kak, sampai nanti dia ke bawah. Iya, Mak. Sampai di sini saja perjalanan kita hari ini, yang dimana kita sudah menelusuri Chong Afi beserta diberitahu sejarah-sejarahnya. Nah, maka dari itu semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, dadah. Ini katanya tempat apa kan anak-anak? Enggak, katanya tempat anak-anak Chong Afi ini main-main, Cok. Kita lihat di sini, pulang. Iya di sini. Cuman dia bedanya di atas. Cuman mainnya di sana gitu. Di sini kayak, ayo pulang, ayo pulang, gitu kata. Jadi kayak misalnya sore hari pulang mandi gitu. Cuma sekarang katanya tempat parkir. Agak didengerin apa ya? Iya. Ini jangan dipegang itu. Ini nggak ada kan? Oh, sandal aja. Kok serem ya? Mana kata abang aku ini sana lebih serem kali, lebih kayak tempat-tempat Thailand horor gitu. Itu kayaknya jemuran sih atasnya, nggak tuh ada orang yang jemur. Untuk giling-giling beras. Coba. Boleh nggak ini dipegang? Tadi abang itu main di bawah. Ini udah megangnya sama